Namaku Ayu. Aku datang dari Lombok, dan kukira hidupku akan berakhir di lorong-lorong rumah sakit tempat aku mengurus pasien tua. Tapi hidup punya cara aneh untuk menguji seseorang. Aku menikah dengan pria Belanda buta, tampan, kaya raya, tapi dingin dan tertutup. Pernikahan ini bukan karena cinta, tapi karena uang. Untuk ibuku, untuk adikku. Tapi malam pertama, dia menatapku. Matanya bergerak, dan dia bicara sesuatu yang membuatku jatuh terduduk. Kau satu-satunya alasan aku ingin melihat lagi. Ternyata, pria buta itu menyimpan rahasia besar yang mengubah seluruh jalan hidupku. Namaku Ayu, 24 tahun. Sudah 2 tahun aku menjadi TKW di Belanda. Aku bekerja di panti jompo, gaji pas-pasan, tapi cukup untuk mengirim uang ke Lombok. Ibuku sakit ginjal. Adikku hampir putus sekolah. Aku bekerja siang malam, meski tubuhku sering gemetar karena kelelahan dan dinginnya musim yang menusuk tulang. Suatu hari, datang surat dari pengacara. Katanya, ada seorang pria bernama William de Vries, anak pemilik yayasan rumah sakit dan pabrik kosmetik terbesar di Amsterdam, yang ingin menikahiku. Ia tahu latar belakangku. Ia tahu aku sederhana, miskin, bahkan bekas korban pelecehan di tempat kerja lamaku. Tapi katanya, justru itu alasan ia memilihku. Aku mengira ini penipuan. Tapi semuanya nyata. Akta pernikahan, transfer uang mahar sebesar 30 miliar rupiah, akta kepemilikan sebuah rumah di Senggigi atas namaku, dan yang paling mengejutkan, William memberikanku kepemilikan bersama atas satu pabrik produksinya. Ada syaratnya. Aku harus tinggal bersamanya selama 1 tahun sebagai istri sah di mata hukum dan agama. Aku gemetar saat membaca semua itu. Apa ini benar-benar dunia nyata? Kenapa pria selevel itu, yang bahkan tak pernah kutemui sebelumnya, memilih aku? Apa hidupku sedang bermain dalam sandiwara rahasia? Aku mencoba menolak. Tapi ingatanku pada ibuku yang sudah tak bisa berjalan, dan adikku yang menangis karena tak bisa bayar SPP, membuatku mengiyakan tawaran itu. Dengan hati bergetar, aku menandatangani surat pernikahan itu. Sambil berdoa, semoga ini bukan perangkap. Hari pernikahan kami sangat aneh. Ruangan khas gaya Eropa klasik, musik piano pelan, dan William duduk di kursi rodanya dengan setelan jas abu-abu. Ia tak melihatku, tapi tangannya menggenggam erat jari-jariku. Tak ada keluarga dariku. Hanya satu pengacara yang mewakili pihaknya. Ia menyebut akad ini sebagai perjanjian, bukan perayaan. Tak ada pelukan. Tak ada, aku cinta kamu. Hanya sebuah kalimat pelan, aku harap kau bertahan. Aku mulai ragu. Apakah ini awal kebebasan? Atau justru penjara lain? Aku menatap wajah pria itu. Wajahnya tampan, namun tanpa ekspresi. Matanya kosong. Tapi ada aura kuat yang sulit dijelaskan. Setelah akad, kami hanya bersalaman. Tidak ada ciuman atau pelukan romantis seperti di drama. Aku dibawa ke kamar di sisi kiri Mensyahn. Ia tidur di sisi kanan. Pelayan menjelaskan bahwa kami akan hidup seperti biasa. Tapi kamar terpisah hingga waktu yang tidak ditentukan. Aku duduk di ranjang malam itu, memandangi mahar yang dikirim ke rekening ibu. 30 miliar. Rasanya seperti mimpi. Tapi saat kupejamkan mata,
Aku tak bisa tidur. Ada ketakutan yang menggantung di udara. Siapa sebenarnya William? Dan kenapa aku merasa dia bukan orang asing bagiku? Aku tinggal di mansyah miliknya. Pelayan banyak, kamar luas, makanan selalu tersedia. Tapi William tidak pernah bicara banyak. Ia sering menyendiri di ruang lukisan, memainkan piano, atau membaca Alkitab Braille. Setiap langkahku di rumah itu terdengar jelas. Terlalu sunyi. Terlalu mewah untuk orang kecil sepertiku. Aku mulai mengenalnya dari kebiasaannya. Ia tidak suka cahaya. Tidak suka bau parfum. Tapi ia suka suara gelas kopi yang beradu dan suara hujan. Ia bilang, "Aku tahu dunia dari suara." Kalimat itu terus terngiang-ngiang di telingaku. Tapi ada sesuatu yang aneh. Ia tahu aku memakai baju warna apa, meski dia buta. Ia tahu kalau aku sedang menangis diam-diam. Dan suatu malam, ia masuk ke kamar dan berkata, "Ayu, kau pakai baju merah hari ini. Kenapa kelopak matamu bengkak?" Aku terdiam, tak bisa menjawab. Apakah dia hanya menebak? Setiap hari, rasa curiga dalam hatiku tumbuh. Ada pelayan yang tampaknya takut padanya. Ada beberapa yang berbisik-bisik saat aku lewat. Aku tak tahu apakah aku sedang dilindungi atau sedang dipantau. Aku pun mulai menulis diari, menyimpan setiap hal aneh. Hingga suatu hari, aku menemukan kotak tua di rak lukisan. Isinya surat-surat dari yayasan tempatku dulu bekerja. Semua tentang aku. 3 bulan kami menikah. Kami tidur di ranjang terpisah. Tapi malam itu, badai besar mengguncang Den Haag. Listrik mati. Aku panik. William datang dan memelukku tanpa kata. Tangannya dingin, tapi menenangkan. Untuk pertama kalinya, aku melihat sisi manusiawi dari dirinya. Kami duduk bersama di dekat lilin yang menyala. Ia minta aku membacakan salah satu surat ibuku yang kuterjemahkan ke bahasa Inggris. Aku menangis saat membacanya. Ia diam. Lalu berkata, "Kau kuat, Ayu. Lebih dari yang kau kira." Setelahnya, dia berdiri dan berjalan perlahan, tanpa tongkat. Aku tidak buta, Ayu. Aku hanya berpura-pura. Untuk menguji siapa yang datang karena aku, dan siapa yang datang karena hartaku. Aku terpaku. Jantungku berdetak terlalu cepat. Dunia terasa berputar. Aku menangis bukan karena marah, tapi karena aku tahu, ini bukan sekadar ujian. Ini adalah pengakuan dari seorang pria yang diam-diam menyimpan luka. William membuka kisah lamanya. Ia pernah bertunangan, tapi ditinggalkan saat kehilangan penglihatan karena kecelakaan. Ia kemudian pura-pura tetap buta selama 5 tahun. Ia ingin melihat dunia dari sisi orang yang dianggap lemah. Ia ingin tahu siapa yang benar-benar tulus. Ia melihat ketulusanku saat merawat pasien. Ia menyelidiki keluargaku. Ia ingin tahu apakah aku bisa mencintai seseorang yang tak sempurna. Dan ternyata, aku bisa. Ia minta maaf karena telah membohongiku. Tapi ia ingin kesempatan kedua, bukan sebagai majikan, tapi sebagai suami yang ingin dicintai. Aku hanya bisa menangis dalam diam. Ini bukan kisah cinta biasa. Ini seperti novel, dan aku tokoh utamanya. Hari itu, ia memberikanku surat warisan pabrik kosmetiknya. Aku tak percaya. Tapi ia berkata,
Ini bukan hadiah. Ini tanggung jawab. Kau layak karena kau jujur. Aku tahu, mulai hari itu, hidupku tak akan pernah sama lagi. Kebahagiaan kami tak berlangsung lama. Suatu pagi, aku mendapat kabar dari adik di Lombok. Ibu meninggal dunia setelah 4,2 hari. Lututku lemas. Rasanya seperti ditarik ke dasar laut. Aku berlari ke kamar William, menangis sejadi-jadinya. Ia tidak bicara banyak, hanya memelukku erat, membiarkan bajunya basah oleh air mataku. Beberapa hari kemudian, kami terbang ke Indonesia. William menemani ke pemakaman ibu. Warga desa memandang kami seperti melihat mimpi. Tak sedikit yang berbisik sinis, mengira aku menjual diri demi uang. Tapi aku tak peduli. Hanya satu hal yang kupedulikan, aku tak sempat mengucapkan selamat tinggal pada ibu. Di rumah duka, aku duduk sendiri memandangi foto ibu. William datang, lalu berkata, "Aku tahu aku datang terlambat dalam hidupmu, tapi aku tak ingin terlambat untuk menjagamu." Kata-katanya menyentuh titik rapuh dalam diriku. Untuk pertama kalinya, aku percaya bahwa cinta bisa tumbuh bahkan di tanah penuh luka. Beberapa hari setelah pemakaman, William mengajak bicara. "Aku ingin membangun klinik kecil di sini, atas nama ibumu. Untuk perempuan-perempuan kuat seperti beliau." Aku hanya bisa menunduk, lalu memeluknya. Hatinya tak setertutup yang orang kira. Sejak hari itu, hidupku mulai menemukan maknanya. Aku bukan lagi sekadar istri kontrak. Aku adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kebaikan yang tumbuh dari luka. Setelah kembali ke Belanda, segalanya terasa berbeda. William lebih terbuka. Ia sering mengajakku duduk bersama di taman, membicarakan masa depan. "Kau bisa kuliah kalau mau," katanya suatu hari. Aku tertawa sambil menahan air mata. Dulu, makan saja susah. Sekarang, aku ditawari masa depan. Tapi bayang-bayang masa lalu tetap membuntuti. Beberapa kerabat William mulai mencurigai latar belakangku. "Dia cuma cari warisan," ujar salah satu bibi William dalam bahasa Belanda. Tak tahu bahwa aku mengerti. William hanya menatapnya dingin dan berkata, "Dia tidak mencariku, aku yang mencarinya." Cinta kami diuji, bukan oleh kemiskinan, tapi oleh prasangka. Aku mulai ragu. Apakah aku memang pantas berada di dunia William? Tapi setiap kali keraguan datang, ia selalu memelukku dan berkata, "Cinta bukan soal pantas atau tidak, tapi soal siapa yang bertahan saat semuanya berat." Aku pun mulai belajar membuka hati. Untuk pertama kalinya, aku mulai percaya bahwa mungkin aku bisa bahagia. Bahwa mungkin takdir tidak selalu kejam. Dan malam itu, saat kami duduk di bawah langit Amsterdam yang kelabu, William menggenggam tanganku dan berkata, "Ayu, aku ingin kamu bukan hanya istriku. Aku ingin kamu jadi rumahku." Setahun telah berlalu sejak akad pertama kami. Hari itu, kami menggelar pernikahan ulang, kali ini di Lombok, secara adat Sasak dan tanpa kontrak. Aku mengenakan kebaya putih berhijab, William memakai songket dengan sentuhan Belanda klasik. Air mata kami jatuh bersamaan saat ijab kabul diucapkan. Kini, kami tinggal bergantian di dua negara. Aku mengelola pabrik kosmetik yang diwariskan William, sambil mengembangkan klinik di Lombok. Hidupku berubah 180 derajat. Tapi aku tidak pernah lupa siapa diriku, dan dari mana aku berasal. Beberapa bulan setelahnya, aku hamil. William menangis saat mendengarnya. "Aku ingin anak kita tahu
bahwa ibunya adalah perempuan paling kuat yang pernah kutemui, katanya. Di saat itu, semua rasa sakitku seolah dibayar lunas. Suatu malam, aku duduk sendiri di balkon, menulis surat untuk ibu. Bu, Ayu baik-baik saja sekarang. Ayu sudah punya rumah, suami, dan sebentar lagi, seorang anak. Angin malam mengusap pipiku seolah mengirim pelukan dari langit. Aku menutup surat itu dengan senyum. Karena akhirnya, kisahku bukan lagi tentang luka, tapi tentang bagaimana luka itu tumbuh menjadi cinta, kepercayaan, dan rumah yang tak pernah kupunya sebelumnya.